Selamat pagi. Hari ini cuacanya cerah, nggak panas nggak dingin. Tapi aku masih tetap pakai lengan panjang karena cuaca di Korea kadang nggak bisa diprediksi, guys. Hari ini ikut aku yuk. Aku hari ini mau ke kantor Korea Tourism Organization yang ada di Seoul karena aku mau interview untuk ngikutin pendidikan ya, kelas bahasa lagi sih. Selain kelas bahasa ada kelas sejarah sama kelas tentang peraturan pekerjaan mengenai travel di Korea. Jadi aku mau upgrade diri aku sendiri buat ngikutin pendidikan yang diadakan oleh pemerintah khusus untuk multikultur, dan ini secara gratis. Kalau seandainya pas lagi nggak ada event ini tuh harus bayar sekitar 6-7 jutaan ya. Nah, kebetulan pemerintah kayak ngasih fasilitas ini untuk mereka yang mau belajar khusus untuk multikultur, mereka yang menikah dengan orang Korea. Nah, setelah itu nanti aku ikut ujian untuk dapetin sertifikatnya. Oke, busnya udah datang. Yuk. Aku udah turun dari bus, guys. Kita nyambung yuk, naik kereta. Aku hari ini ngevlognya pakai HP. Soalnya GoPro ku nggak tahu kenapa tiba-tiba stabilizernya itu kayak goyang terus gitu loh. Padahal sebelumnya kan enggak ya. Kayaknya sih anakku ada yang ngotak-ngatik. Jadi kalau misalnya aku ngerekam itu, walaupun aku dalam keadaan geraknya pelan, tetap goyang videonya. Jadi untuk sementara aku pakai HP dulu. Semoga HP nggak goyang ya. Aku nunggu lift, guys. Sebenarnya ada tangga. Kenapa aku milih lift buat prioritas? Karena kemarin aku kaki agak kesleo gitu loh, agak nyeri, makanya nggak mau maksain naik tangga. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Masih pagi, guys. Masih jam 9. Kalian yang udah follow aku dari zaman jebot pasti tahu deh kalau depan rumahku lagi ada pembangunan apartemen. 2 tahun yang lalu udah jadi setinggi ini. 2 tahun, guys. Maklum ya, Korea tuh punya Jin Roro Jonggrang. Apa-apa cepet bangun. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Aku tadinya mau naik kereta yang jam 9. Ini pas banget jam 9 nyampe stasiunnya. Berarti aku harus naik kereta yang jam 9 lewat 5 menit. Masih ada 3 stasiun lagi baru sampai. 3 stasiun berarti sekitar berapa? 6 menit. 6 menit lagi. And then berhubung aku turunnya di stasiun tengah, aku harus naik gerbongnya yang ada di tengah biar langsung depan lift atau eskalator. Oke. Kita masuk dulu yuk. 환승입니다. Transfer to metro. Sebenarnya kalau naik kereta kayak gini nih, guys ya, kadang banyak banget kan mereka yang misalnya datang ke Korea buat jalan-jalan trip, terus mereka ngerasa di Korea kenapa ya susah banget nyari lift, susah banget nyari eskalator. Itu sebenarnya bukannya susah sih, karena mereka nggak tahu aja letak-letaknya. Nah, kayak misalnya kayak aku yang udah biasa naik kereta gini, aku tahu nih turunnya di stasiun mana. Terus kalau aku mau naik lift, itu letaknya ada di sebelah mana tuh aku tahu. Jadi aku memperkirakan aku harus naik gerbong berapa. Biasanya aku selalu di ujung ya, kalau misalnya aku ke Hongdae ketemu teman-teman koplak.
selalu di ujung, karena kalau udah di ujung itu ketemu langsung eskalatornya langsung depan mata. Nah, karena hari ini aku mau ke Seoul Station, aku harus transit di Daegok Station, jadi aku harus turun di tengah, naik di gerbong tengah biar langsung dapat eskalatornya. Ayo kita ke tengah. Biasa kan aku selalu itu naiknya di ujung sana. Nah, sekarang aku harus di tengah biar pas. Lumayan sepi. Mari kita duduk. Agak kesanaan deh. Oke, kurang dah. Kita naik di sini. Oke. Keretanya udah mau datang. Siap-siap naik. Aku nggak dapat duduk guys. Emang jam berangkat kerja sih, jam 9 masih jam rame. Tapi untungnya keretanya tuh nggak penuh, jadi nggak desek-desekan. Lagian aku cuma 7 stasiun, terus nanti turun, nyambung lagi, naik kereta yang lebih cepat. Habis itu turun di Seoul Station, terus nyambung lagi untuk menuju ke lokasi. Jadi aku dari rumah itu butuh 2 kali transit. Sebenarnya 1 kali transit bisa. Cuman kalau yang naik kereta 1 kali transit itu aku kayaknya bakal telat. Bahkan nggak telat sih, cuman pas-pasan. Daripada aku ngos-ngosan, mendingan aku sedikit ngeluarin uang lebih buat naik kereta yang lebih cepat dan lebih effort 2 kali transit. Yang penting aku nggak telat. Waktunya turun guys. Kita transit ke kereta selanjutnya. Coba kita cek kira-kira pas nggak ya aku keluarnya di depan eskalator. Pas kan? Tapi penuh. Wow. Oke, lanjut. Penuh banget guys. Sibuk semua. Nah, aku naik GTX. Kalau ke sana kereta biasa. GTX ini kereta cepat yang baru aja operasi ya guys. Dan nggak semua stasiun ada. Dia hanya berhenti di beberapa tempat aja. Stasiun-stasiun besar. Dan kita harus tap beberapa kali untuk masuk ke sini. Setelah itu kita tunggu lift deh. Mana yang cepat ya? Oh, ini yang cepat. Turun lagi eskalator, jauh ya jalannya guys. Setiap pagi tau nggak, gue kalau misalnya lagi jalan mau kerja buat nge-guide tuh kayak gini. Kalau pas nggak bawa kendaraan, gue harus kejar-kejaran sama waktu, ngejar kereta. Seru gimana gitu. Yang tadinya ngantuk, akhirnya melek. Boro-boro mau ngantuk. Ini sumpah guys, kereta ini bener-bener baru banget dan masih bagus banget. Dan aku benar-benar ketolong banget sih pas ada kereta GTX ini, karena GTX ini tuh dari Paju, aduh berisik ya, dari Paju ini
untuk menuju ke Gangnam katanya bakal ada jalurnya, cuman butuh 20 menit. Biasanya dari Paju ke Gangnam itu butuh sekitar 1,5 jam kalau nggak 2 jam ya, walaupun cuman sebelahan kayak Bekasi Jakarta. Karena aku harus beberapa kali ganti kereta gitu. Nah, gara-gara ada kereta ini, aku cuma 20 menit. Semoga cepet ya operasinya bisa sampai depan rumah aku, sampai ke Seoul. Keretanya udah mau nyampe. Nih. Dia ada setiap 2 menit sekali. Nah, ini dia keretanya tuh, si biru. Penuh ya. Ya, penuh lagi, guys. Dia lantainya aja karpet, guys. 출입문이 닫힙니다. 문에서 물러나 주시기 바랍니다. 출입문이 닫힙니다. Pintunya akan ditutup. 출입문이 닫힙니다. Aku turun di sini. Aku dari sini nih. Turun di Seoul Station. Dulu waktu belum ada kereta GTX ini, aku harus melanjutin itu tanpa transit sih ke Seoul Station. Itu aku harus masih ngelewatin sekitar 12 stasiun lagi. Nah, gara-gara ada kereta ini, aku cukup ngelewatin 2 stasiun karena kereta ini lebih cepat. Kecepatannya guys, speednya itu 160 lebih per kilometer per jam. 170 kilometer per jam. Cepet kan? Aku kayak nggak naik kereta sih di sini karena nggak ada goyangan kayak biasanya. Kalau naik kereta yang biasa itu goyang-goyang, yang ini enggak. Cuman agak berisik aja. Mungkin karena kereta ini kan jalurnya underground ya, jadi mau nggak mau berisik. Dan ini gerbongnya cuma ada 8 guys, lebih pendek dari kereta biasanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gerbong doang. Oke guys, waktunya kita turun, sambung 1 kali naik kereta untuk ke line 1 warna biru. Banyak yang mau turun, ambil kaki aja ya biar nggak kena orang. Ini kayak gini guys dalamnya. Wow, lanjut. Nah, ini Seoul Station. Stasiun paling gede di kota Seoul. Lihat, aku harus nyambung ke line warna biru ini. Line 1, line 4, line ke airport, ke rumahku, sama KTX. Saking besarnya, banyak loh orang lokal yang kadang keder juga untuk transit kereta. Nggak semua orang lokal paham naik kereta guys, karena emang rada ribet, terlalu banyak lainnya. Gila, tinggi banget. Ya, aku telat guys, gara-gara bejubel banyak orang ya, ketinggalan. Kereta selanjutnya jam berapa ya? Alah. Nggak apa-apa deh, kereta selanjutnya 2 stasiun lagi. Kan tadi udah aku bilang ya, Seoul Station ini stasiun yang lumayan cukup besar di kota Seoul dan termasuk salah satu stasiun lama, walaupun udah banyak yang diperbaharui. Kalau kalian sempat mampir ke Seoul Station, jangan kaget kalau pas di depan halamannya itu kalian bakal banyak nemuin homeless. Aku nggak tahu ya kenapa di stasiun ini aja banyak homeless. Padahal
homeless itu udah dikasih wisma guys, tapi mereka tetap memilih untuk tidur di luar. Jadi itu banyak banget di depan halaman itu yang pada tidur di jalanan, bikin rumah-rumahan dari kardus, terus dia bawa-bawa koper, terus ada ya bekas-bekas sampah botol soju. Dan jujur aja kalau udah di halaman Seoul Station itu tuh bau pesing banget. Sumpah bau pesing. Aku paling gak suka deh kalau udah judulnya transit di Seoul Station terus harus ngelewatin halaman gitu kan. Ada nih kereta yang aku harus naik tapi harus keluar dulu ngelewatin halaman. Nah itu paling sebel, soalnya apa? Bau pesing banget. Nggak tahu kenapa loh, padahal pemerintah udah menyediakan wisma buat mereka tapi mereka nggak, kebanyakan pada kabur katanya. Ya begitulah, setiap negara pasti ada aja ya guys ya sisi buruknya. Walaupun di Korea itu termasuk negara maju, tidak dipungkiri banyak juga homeless. Pengemis juga kadang ada, tapi walaupun sulit ditemuin, tapi kadang ada. Aku dulu pernah nemuin pengemis di Ansan Station. Ah ini juga bau pesing lagi. Anjay. Keretanya bentar ya datang kah? Oh iya, satu stasiun lagi datang. Ini transit aku yang terakhir. Ah lapar. Akhirnya udah turun terakhir di stasiun Chonggak. Ayo kita ke exit 5 guys. Gila pendek banget ininya, atapnya. Aku perjalanan ini kereta doang sekitar 1 jam berapa menit ya tadi. Pokoknya total 1 jam 5 menit atau 10 menit lah ya guys. Ya tangga lagi pagi-pagi bengek. Ah elah. Aku harus ke exit 5. Nah, ini terakhir aku harus tap. Tap berapa kali? Kita cari exit 5. Aduh, ini berapa? 1, 2, 3, min 1. Wah, capek. Gue belum nyampe udah capek. Ini dia. Tuh, aku ke exit 5. Ke kantor. Apa tuh tulisannya? Korea National Tourism Organization Seoul Center. Aku mau ke situ. Tangga lagi guys. Sekarang kalian tahu kan kenapa aku selalu kurus selain liposuction. Tiap hari gue nggak usah olahraga naik turun tangga 5. Ya sumpah ini tangganya tinggi deh pasti. Uhuy. Oh ya, aku nanti bakalan bareng sama si Natalie, mamahnya Camilla. Aku ajak dia juga buat ikutan pendidikan ini. Ya, biar dia ada kegiatan ya. Biar positif kegiatannya. Gedungnya yang mana ya? Sana kah? Kalau nggak salah sih ada gedungnya tuh, ada tulisannya. Aku udah cek. Mana ya? Hamburg. Wah, malah tinggi-tinggi lagi. Oh, no dia. Gedungnya itu. Oh, dia deket ini. Oke, I know. Deket itu loh, Cheonggyecheon guys. Cheonggyecheon itu lokasi syutingnya si siapa tuh?
Nggak jadi deh, yang lagi kena kasus siapa, Kim Soo Hyun sama yang terakhir Jiwon, lupa nama dramanya apa. Ini udah deket Myeongdong dong. Kalian tahu kan Cheonggyecheon itu yang terkenal kayak gini guys. Ini loh, cuman sungai kecil. Cuman kadang kalau malam itu dia bagus dikasih lampu-lampu. Terus kalau ada event suka ada perpustakaan outdoor. Oh, aus. Tahu nggak guys, di gedung gini tuh ada hiker ground. Para pencinta K-pop pasti suka datang ke sini. Dia salah satu tujuan anak-anak K-pop kalau misalnya ke Korea tuh sempat mampir ke sini karena katanya tempatnya bagus katanya ya. Aku sih nggak pernah datang ya. Betul nggak sih, lantai 15? Mari kita masuk. Korea Medical Tourism. Aku harus ke lantai 15. Mana ya? Sana kah? Ternyata liftnya bukan di sana. Di sana buat yang mau ke hiker ground. Bolak-balik. Aduh, berisik. Ini berisik gara-gara ini guys. Karena apa? Karena ini aku dikasih sama Tante Suan, dibeliin. Barusan aku udah ditelepon. Padahal aku nggak telat loh. Kan mulai jam 10.30, sekarang aja jam 10.15. Aduh. Tuh. Udah ditelepon. Datang kah? Datanglah orang gue yang perlu. Ini 9. Si Oceng. Aku pernah kesini deh dulu syuting buat acara wisata medical tour. Ini nih. Kemana ya masuk ke dalam? Udah mulai ya? Padahal katanya jam 10.30. Ini baru 3 orang, si Lia kemana ya? Ternyata sebagian udah ada yang duluan di interview. Aku bagiannya jam 10.30. Ada guru TK. Gaya bet ya kita melakukan hal yang positif. Gue ngeri hamil positif mulu. Pada deg-degan tau nggak, takut ditanya macem-macem. Udah kayak mau ngelamar kerja. Harry sih, 저 유튜브를 하고 있는데 인사 좀 해주세요. 네. 어디서 오셨어요? 저 베트남에서 왔습니다. 베트남에서 왔어요. 반갑습니다. 우리 다 같이 화이팅해요. Gue juga deg-degan. Gue ditanya mantan nggak ya kira-kira? Ditanya mantan, terus Beberapa negara. mantannya dari beberapa negara aja. belum Mil. Belum, sabar dong. Lu udah mau kayak ngelamar kerja guys. Kayak mau ngelamar kerja. Aku yang tadinya santai jadi agak deg-degan. Gue jadi kayak ngelamar kerja dulu waktu di HRD. Dipanggil satu-satu. Terus masuk lagi. Aku mati dulu deh guys. Guys, udah selesai. Cepet. Pas. Tapi nggak bobot. Ini jawaban kita berdua sih. Udah selesai. Cuma cepet. Ada 10 menit ada nggak sih? 10 menit, 15 menit dah ya. Dia diwawancara kayak ngajak perang.
Dia kaget kali ya. Lu ngomong gue bantuin, gue serang. Gue ngomong apa lu baru inget, baru gue Kata nih. Iya aja gue. Ya biar seru dah. Biar lu juga ketolong jadinya. dia mau nyetep. Biarin aja. Dia jadi tahu karakter kita. Ah bener. Security kan. Jangan gue kerja ditaruh security, bener. Nangis gue. Nurut. Enggak nurut diomelin sama sih. Ahli banget. Udah selesai. Tinggal apa nih? 연락처라도 받아. Tukeran nomor HP. Dia orang Vietnam, biar siapa tahu kalau saling butuh kan. Kalau ada penerjemah atau apa. Yuk masuk yuk. 가자. 그분도 와야 되는데. 잡아. 네. Aika Herim. 했어? 나탈리? 나 근데 여기 그리고 뭐죠? Yani. 관광객사 그래야지. Dari tadi ini berdua gara-gara Indonesia sama Vietnam namanya susah nyatetnya. Batman. Vietnam lu tulis Batman. Kim Yani. Harus bisa? 인도네시아. Indonesia. Ni. 아니. 파주. 그래야지 알지. 기억하지. Ayo kita keluar. 언니 기다리고 있어? 다음에 전화할게요. Dari tadi pada sulit banget manggil nama masing-masing gara-gara negara, nama-nama negaranya bingung. Gue dipanggil apa tadi? Kim Ani. Ani. Yang SD, SMP, SMA dari Vietnam. Iya guys. Gue tadi tanya sama yang interviewnya. Namanya Kim Ani. Yani. Oh ya Yani, maaf. SD, SMP, SMA lulus di mana? Di Vietnam? Di Zimbabwe. Ini kalau orangnya baperan gue disangka rasis ini. Ada aja. Ini nih hiker ground, lu pernah tahu nggak? Ini salah satu yang sering didatengin juga sama anak-anak K-pop. Di lantai 2 apa? Iya, bagus nggak sih tempatnya? Oh, masuk. Katanya bagus loh. Nih guys, kita udah selesai mau ke Hongdae, mau makan makanan Indonesia. Mampir dulu ke Cheonggyecheon. Apa bahasa Inggrisnya? Cheonggyecheon Stream? Cheonggye River. River mah gede, ini mah kali. Kecil. Ya kan stream, kali. Iya stream. Beda lah sama river. Ya berantem dah gara-gara river. Iya. Iya. Sungai ya stream. Iya, sungai stream. Tuh ini guys yang dibilang Cheonggyecheon Stream, lokasi syuting si Kim Soo-yeon sama Ji-won. Sorry ya gue nyebut maksudnya artis itu bukan maksud apa-apa, cuman mau perjelas aja. Gue bobo air, aus dari tadi. Di sini tuh daerah perkantoran guys. Lebih ke apa sih perkantorannya, pemerintahan banyak nggak sih di sini? Swasta ya? Gue diajak naik bus lagi. Bukan naik ambulan. Bisa aja lah. Kalau jauh, Ya 20 menit. deket takutnya mual. Gue mabok darat. Itu aja depan rumah gue karena cuma 3 menit makanya gue mau. No, pasukan merokok semua ngumpul di satu. Padahal udah ada tulisannya dilarang merokok. Di sini kali nggak boleh ngerokoknya, di sana mah boleh kali ya? Nggak boleh di situ. Di sana bolehnya.
jadi satu. Gue Lia, lu kagak ngomong lagi, gue bablas aja. Gue nggak biasa naik bus, makanya gue nggak tahu. Mudik dia nggak pernah naik bis. Gue ngikut orang aja. Kita naik bus nomor berapa sih? 31. Oh ini Josa. Banyak kok. 2 menit lagi. Buset. Aku jarang-jarang lo naik bus. Ini gara-gara Lia aja nih. Gue naik bus. Oh iya, gue lansia ya. Boleh nggak? Nggak ah, ntar diomelin. Ada radio ya? Bukan iklan. Oh iklan, kayak radio. Tiba-tiba di restoran Indonesia, kita mau makan nasi Padang. Nah, restorannya lagi sepi guys, cuman kita doang tamunya. Berhubung ada lagu, jadi kayaknya di sini videonya nggak banyak ya. Aku kemarin ke Sleo guys, nggak banyak, takut kena copyright. Oke, kita makan dulu. Guys, aku udah pisah sama Natalie atau Camilla. Habis makan siang kita pisah karena sama-sama punya jadwal. Aku ada jadwal lagi ke mana, ke klinik, ke Apgujeong untuk nerusin treatment aku yang sebelumnya. Kebetulan jadwalnya hari ini dan aku reservasi jam 4. Sekarang setengah 4. Anginnya kenceng banget. Aku udah sampai. Tinggal naik ke lantai 5. Udah ngantuk. Masih inget kan? Aku pernah kesini. Oke. Aku udah sampai di depan kliniknya. Kita nyambung di episode selanjutnya ya. Guys, aku habis perawatan lagi, lihat tuh. Udah kayak kadal. Muka aku bukannya dicakepin malah dibikin kayak kadal. Ini aku suntik apa ya, kolagen guys. Abis itu jelas sakit tau, tapi gue butuh kolagen. Diapain ini guys? Udah kayak mumi.